Kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan yang berani demi rakyat. Jokowi sebut capres pemberani, Anies dan Prabowo harusnya mundur paksa. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Joko Widodo di dalam pertemuan dengan rakyat Indonesia di Musyawarah Rakyat alias Musra mengatakan bahwa syarat dan karakter dari pemimpin negara ini adalah pemberani. Mereka yang berani demi rakyat. Satu kata, yakni pemberani, menjadi kunci bahwa yang dimaksud Jokowi dalam analisis rakyat tentu bukan Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto. Dua-duanya bukan pemberani, kalau gak mau dibilang pengecut. Mereka harusnya bukan lagi mundur tertib, yakni mundur paksa. Syarat capres pemberani adalah mereka yang menghadapi permasalahan dengan memberikan diri mereka di depan dan berani bersuara juga bertindak demi rakyat Indonesia. Berani menjalankan yang benar, bukan malah kabur ke luar negeri ketika ada masalah. Apalagi meminta suaka ke negara yang ada di luar, tidak balik-balik dan tidak ngapa-ngapain juga di sana. Saya kira capres pemberani syaratnya seperti itu. Anies Baswedan dan Prabowo tidak masuk hitungan dalam capres pemberani. Capres pemberani ini adalah seperti Ganjar Pranowo. Dia berani menolak apa yang bukan menjadi ideologi bagi bangsa ini. Bagi saya, keberanian Ganjar bahkan berani untuk berbeda dan berani untuk dipulih sejenak adalah hal yang sangat baik. Saya tidak mengatakan saat itu Ganjar 100% bertindak dengan benar, tapi setidaknya tidak pengecut dan diam. Bahkan relawan Prabowo dan Anies ia cenderung berselancar di arus penolakan Ganjar terhadap Israel. Keberanian Ganjar Pranowo tidak perlu diragukan lagi, bahkan saat itu taruhannya adalah dia tidak disukai oleh pecinta sepak bola. Akhirnya keberanian Ganjar membuahkan hasil, justru pendukung sepak bola sekarang ramai-ramai mendukung Ganjar Pranowo. Saya rasa cukup pembahasan mengenai sepak bola, itu hanya satu aspek. Saya lanjutkan saja mengenai citra pemberani Ganjar Pranowo. Biarkan mereka berkuar-kuar jelek-jelekan Ganjar, saya berkuar-kuar bagus-bagusin Ganjar dan jelek-jelekin yang lain. Tapi jujur saja, saya tidak berniat jelek-jelekin yang lain. Tapi karena berhubung mereka memang gak bagus, ya saya bilang aja jelek. Boleh dong? Hak kita juga bukan? Tapi jujur saja, saya gak akan mau bahas terlalu jauh soal itu, karena bagaimanapun kawan tetap kawan. Prabowo dan Anies tidak masuk hitungan capres pemberani. Orang yang pemberani akan menghadapi pilkada dan pilpres tanpa menggunakan isu SARA. Orang yang pemberani jika ada permasalahan HAM tidak kabur ke luar negeri. Semoga ini cukup jelas ya. Ganjar selesaikan HAM di Wadas dengan baik. 2 kali pilkada Jateng juga tidak mainkan isu SARA seperti yang dilakukan musuhnya saat itu. Membuat Ganjar menjadi PKI. Kan geblek. Bagaimana menurut Anda? Terjadi situasi yang tidak nyaman karena kita terlalu banyak membicarakan apa sukumu, apa agamamu, apa golonganmu. Buang jauh-jauh itu. Dukung Ganjar Pranowo tidak akan menyebarkan hoax. Setuju? Pendukung Ganjar Pranowo tidak akan membuli. Setuju? Pendukung Ganjar Pranowo punya rasionalitas. Orasi tanpa beban Ganjar di depan relawan Jokowi. Beranikah Prabowo Anies ngomong begitu? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Suasana di Hall Basket Senayan pada Sabtu 13 Mei mendadak riuh ketika digelar acara halal bihalal kelompok relawan Jokowi yang dihadiri pula oleh Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan itu Ganjar juga berorasi politik dengan isi orasi yang rasanya takkan berani disampaikan oleh Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto yang secara langsung maupun tidak langsung menikmati hasil kampanye bermuatan SARA. Bahkan politisasi ayat dan mayat yang pernah terjadi pada Pilgub 2017 maupun Pilpres 2014 dan 2019. Nah, dalam petikan orasinya yang bisa kita dengarkan atau saksikan dari berbagai tayangan di media online maupun YouTube,
Ganjar Pranowo berkata seperti ini kepada para relawan Jokowi yang terlihat menyemut di lokasi acara. Saya titip betul, bangsa ini pernah terjadi pembelahan karena perbedaan pilihan. Bangsa ini pernah terjadi situasi yang tidak nyaman karena kita terlalu banyak membicarakan apa sukumu, apa agamamu, dan apa golonganmu. Buang jauh-jauh itu. Fakta yang pernah terjadi dalam sejarah demokrasi Indonesia, bahkan menjadi yang terburuk, itu memang pantas untuk disebut kembali, supaya mengingatkan para pendukung Jokowi dan Ganjar agar kali ini kalau bisa jangan terjadi lagi. Selain itu, Ganjar dengan nada serius tapi santai juga mewanti-wanti agar pendukungnya nanti jangan menyebarkan hoaks dan jangan membuli. Seruan ini pernah disampaikan oleh Ganjar ketika bersafari politik di Jawa Timur pada minggu lalu. Saya minta kepada kawan-kawan semuanya, pendukung Ganjar Pranowo tidak akan menyebarkan hoaks, setuju? Pendukung Ganjar Pranowo tidak akan membuli, setuju? Ujar Ganjar yang lantas disetujui oleh ribuan relawan Jokowi yang terlihat memadati lokasi acara. Mendengar orasi politik Ganjar, mendadak saya berpikir soal Prabowo dan Anies yang menjadi pesaing Ganjar yang bagi saya sama-sama bermasalah dengan topik kampanye yang beraroma sara hingga politik identitas. Bagi Prabowo, di mana ketegasan beliau ketika sebagian dari pemilihnya waktu itu menuding Jokowi dengan berbagai isu mulai dari agama hingga PKI, Prabowo terkesan diam dan tidak melawan karena mungkin tahu bahwa hal itu menguntungkan dirinya. Gerombolan FPI, HTI, dan sejenisnya yang mengusung misi asal bukan Jokowi kan jualannya seputar itu, ya kan? Anies bagaimana? Manusia ini jangan ditanya lagi. Selain didukung oleh gerombolan yang sebagian terdeteksi mabok agama dan suka memainkan isu sara, Anies sendiri pernah menyebut soal pribumi dan non-pribumi. Jelas bahwa hal itu melukai hati sebagian anak bangsa yang merasa disudutkan oleh kampanye bernuansa sara dari jagoan Surya Paloh di Pilpres 2024 itu. Jadi, kita mau lihat seberani apa Prabowo dan Anies ingin mencuci noda kelam dari sejarah politik masa lalu mereka dengan melawan narasi anti-bully, anti-sara, dan anti-hoax yang disuarakan dengan tanpa beban oleh Ganjar Pranowo karena memang tidak menggendong dosa politik seperti dua pesaingnya itu. Masa calon yang kaya begini dengan dosa politik terkait sara mau didukung buat memimpin negeri yang sejak dahulu kala dikaruniai beragam suku, agama, bahasa, dan golongan? Gue sih ogah, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Akan ada pertemuan antara Prabowo dan SBY. Jelang pemilu 2024, para petinggi partai memang ramai melakukan pertemuan membahas pemilu 2024 termasuk membangun koalisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa terhormat untuk dikunjungi oleh Pak Prabowo. Kami banyak cerita masa lalu, karena beliau ini bagi saya dan beliau ada kesamaannya, satu mentor. Temui SBY dan JK, Prabowo lakukan blunder politik.